Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadala bani Adam bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ahlil ilmi wal amal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi yufaqihu fid-din. Amma ba'du. Yang kami muliakan pengasuh Ponpes Salafi Modern dan Falasif Banten Indonesia beserta Dewan Guru, wabil khusus kepada Umi Afnan selaku pembimbing tahfidz dan tasdid Al-Quran. Mudah-mudahan guru-guru kita semua senantiasa dalam maghfirah, rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sehat walafiat dan dijabah segala hajat terkena. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kami cintai dan saya banggakan, para sahabat santri Ikhwan dan santri Akhwat yang senantiasa semangat untuk meraih pahala akhirat, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita sehat dan kuat agar hidup semakin bermanfaat. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kami hormati para jamaah yang selalu istiqomah dan selalu mendukung perjalanan dakwah. Mudah-mudahan hidup berkah dan dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Segala puji untuk Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, sahabatnya, dan sampai kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Semoga kelak di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Perkenalkan, saya adalah santri Ponpes Salafi Modern Jalan Falasif Banten Indonesia. Nama lengkap saya Maulana Supriyadi, alamat kampung Cibarengko. Di sini saya akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Acara pertama pembukaan, acara kedua pembacaan hadiah dan doa yang akan dibawakan oleh PT Lulu. Acara ketiga tilawah Quran yang akan disampaikan oleh Umiyah. Acara keempat acara inti kajian kitab Fathul Ijar yang akan disampaikan oleh pengasuh Ponpes Salafi Modern di Falasif Banten Indonesia, yakni Abi Abdan Said Al-Bandani. Dan acara penutup atau doa yang akan disampaikan oleh penutup. Acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan pembacaan ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua pembacaan hadiah dan doa yang akan disampaikan oleh Teteh Lulu Lutfi Rizki. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nawaitu taqarruban ila Allah wa bi niyati ridha lillahi ta'ala wa taufiqihi wa hidayatihi wa nurihi subhanahu wa ta'ala wa bi syafaati wa mu'jizati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khususan ala dunia wa liqabuli hajatina wa hajatikum hajat dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina
نبي المصطفى حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى روحه أربعة صحابة سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر الفاروق وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي كرم الله وجهه شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى ربه أفضل الأنبياء المرسلين والشهداء والنبيين والعلماء الأمين والمتقدمين والمتأهلين والمرسلين والملائكة المقربين وخصوصا ملائكة جبريل عليه السلام ملائكة ميكائيل عليه السلام ملائكة إسرافيل عليه السلام ملائكة إسرائيل عليه السلام شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى درجته دوس صمد سلطان الأولياء الله Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani قدس الله سره الأجل شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى روحه أبينا وأمهاتنا وأزواجنا وجدتنا والمشائنا والإخواننا ولقرابتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وخصوصا kampung Selawi wilayah Sawaran Bina Timur Pulik Bilad Indonesia khususan ada kubur hadal koyah kampung Selawi para jamaah pesantren pondok pesantren Darul Karim Kabupaten Indonesia. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamha wa'afi wa'fu anha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi anhu. Allahumma anzil bi kubrihim nuran wa rahmatan ila yaumil qiyamah bi barakatil Qur'an wa nurul Qur'an syai'un lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يكافئ مجيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم ولذي سلطانك. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajina biha jamil awali wal akhir wa taqilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha jamil syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal bayatin min jami'il hayati fil hayati wa ba'da al-mamat. Inna Allaha wal malaikata yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu taslima. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in
وسلامة في ديننا والعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم آمن علينا بشفاعة الموت ونجنا من النار وأبدل الإسلام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تلقي بها ربا ولهيبة في قلوب الكافرين والظالمين والمنافقين والمفسدين والفاسقين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ifadika subhanahu wa ta'ala amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ketiga tilawah Quran yang akan disampaikan oleh Umar. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga orang dibuka Al-Qur'an Quran surah Al-Baqarah ayat 55. Wa antum ya Musa. Atas nama ayatnya ayat yang terang. Wa antum ya Musa. Bacanya orang ngawal Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
يشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Orang tinggal nilai ke ayat 55 saat sama dibahas ayat 55 wa ilqul ya. Nah, setiap ayat ada fathah berdiri ya atau fathah nangkong itu. Nah, dia orang dua harokat bacaannya di ayun gitu kan. Sami sareng al-qabili ya Musa. Nah, itu di ayun tiga-tiganya. Wa ilqul ya Musa lan nun sukun bertemu dengan nun. Nah, ini bacaan idgham ya. Idgham teh aya idgham bila guna, idgham mutamatsilen, idgham mutamarrifin, mutanajjisin, sareng idgham mimi oge. Nah, kalau ya. Nun sukun sareng nun ieu anu bertasdid ieu teh idgham mimi. Idgham mimi ya. Dibaca ditahan 3 ketukan lan nu'mina laka hatta. Nah, ya fathah berdiri deui di ayun 2 harokat hatta narallah. Nah, ini lam jalalah tafkhim narallah tebal ya. Narallah Allahnya di ayun 2 harokat narallah jahwatan. Nah, tanwin atau fathah kain bertemu dengan huruf fa, bacaan fa ditahan 3 ketukan. Jahwatan sa'akhadatkum fathah berdiri lagi di ayun 2 harokat iqatu wa ikhfa lagi ditahan 3 ketukan wa antum ikhfa lagi ya ditahan 3 ketukan dan alif disukun. Ayat 56 mim tasdid. Nah, dia namanya guna ditahan 3 ketukan. Tsumma ba'atsna. Nah, badal dia anu berdiri. Nah, 2 harokat di ayun. Tsumma ba'atsnakum. Ketemu lagi mim sukun bertemu dengan mim. Nah,
idgham ini sami karena ini bertasdid dengan satu laginya. Nah, kun tadi idgham ditahan 3 ketukan, nun sukun bertemu dengan ba, ikram ditahan juga 3 ketukan, di mautikum la'allakum tashkurun. Tadi di sukun. Wawal ayat 57. Wawallalna, nunnya ada alifan, maka jadi aturan asli ya, 2 harokat di ayun. Alaikumul, ini alif lam komariah jelas dibacanya. Alaikumul qama, maka bikinnya 2 harokat di ayun. Wa ikhfa ditahan 3 ketukan. Wa anzalna, maka bikin 2 harokatnya di ayun. Alaikumul man, bunnah ya, nun bertasdid, bunnah ini ya, bunnah ditahan 3 ketukan. Manna wassalwa. Nah, di dia ayat waqaf kolanya berhenti lebih utama. Jadi upami orang berhenti di dia oke, terkedah di waqaf lagi lanjut kedua yang sampai kulu, maka di 2 harokat di ayun. Ikhfa ditahan 3 ketukan. Ba. Nah, 2 harokat kadang ya, 2 harokat di ayun. Maqdiri di ayun 2 harokat. Rozaqo, qalqalah qafnya bunyikan. Rozaqo, qalqalah itu mantul. Rozaqo, nah di ayun 2 harokat. Kum, ayat waqaf lagi, waqaf qola berhenti lebih utama. Wama maqdiri 2 harokat. Walamu maqdiri 2 harokat. 2 harokat ya di ayun. Wala, badal di ayun 2 harokat. Ikhfa ditahan 3 ketukan. Ka maqdiri di ayun 2 harokat. Jaiz munfasil dipanjangkan ya 5 ketukan. Ikhfa ditahan 3 ketukan. Anfusahum yadhlimun, tarik disukun. Nah, ulang ayat dibaca di ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Nah, upami orang setiap karena pasal sampai akhir biasa berhenti helat kemudian diwakaf. Hatta narallaha jahratan fa'akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma
wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Shadaqallahul azim. Namun itu pamungkas hukum abdi hapunten di keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara keempat, acara ini kajian kitab Fatihah yang akan disampaikan oleh pengasuh Ponpes Salafi Modern Darul Kalam Psikoban Indonesia, yakni Abdul Rahman Said Al-Bandani. Waktu dan kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa sallama tasliman katsira. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Faqad qala Allah Ta'ala fi Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid-din, qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy, faman yakfur bil-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa la infisama laha, wallahu sami'un 'alim. Allahu waliyyul ladzina amanu wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum. Sadaqallahul azim. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Wa qala aydan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Al-hadis la nabiyya ba'da. Puja puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala kenikmatan kepada kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur,
Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah kita masih diberikan dua penglihatan yang mata ini penuh dengan dosa. Alhamdulillah juga kita masih diberikan hati sehingga ketika dibacakan ayat-ayat Allah, hati kita masih bisa merasakan nikmatnya mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Dan Alhamdulillah Allah senantiasa memberikan kita semangat sehingga pada Selasa Mubarak ini kita diberikan keleluasan diri untuk sama-sama hadir thalab ilmu di majelis Ta'lim As-Sayyid Sawarna Timur, yang mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita semua, meridhai kita semua, dan mengampuni seluruh dosa-dosa kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa salawat dan salamnya kita limpah curahkan kepada junjungan kita, manusia yang paling mulia di alam dunia ini, manusia pembawa risalah yang tak pernah salah, manusia yang disebut dengan Al-Quran yang berjalan. Kedatangannya merupakan rahmatan lil alamin, kedatangannya merupakan suatu kebahagiaan bagi umat manusia, tidak hanya orang-orang Islam, tapi seluruh makhluk yang ada di alam dunia ini, yang dirinya tercipta daripada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Beliau yang kita kenal dengan Habibana wa Nabiyyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan beliau tidak sendiri, ibu-ibu. Alhamdulillah beliau diiringi oleh keluarganya yang luar biasa di dalam menjunjung tinggi dakwah Islam. Perjuangan beliau diiringi oleh para sahabat-sahabat yang luar biasa akan berani demi menegakkan membela kaum perempuan terutama. Maka salawat dan salam tidak hanya kepada baginda Rasul, tetapi kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'atnya, dan kita selaku umat di akhir zaman. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala diri kita yang penuh dengan dosa ini, diri kita yang sering melalaikan sholat ini, diri kita yang penuh dengan kotoran-kotoran daripada lisan-lisan kita yang senantiasa berbohong, bergibah, memfitnah, hati kita yang penuh kedengkian ini. Tapi kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan syafaatul uzma oleh baginda Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai pada kajian, kita buka hati kita buka kalbu kita untuk menerima segala ayat-ayat Allah, untuk menerima segala kebaikan-kebaikan dari Allah, untuk menerima ajaran-ajaran yang mana dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah sama-sama membuka hati kita untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap amalan, setiap ibadah yang kita kerjakan
Ada kalanya diterima oleh Allah dan ada kalanya tidak diterima oleh Allah. Dari begitu banyak amalan-amalan ibadah yang telah diajarkan oleh baginda Rasul kepada umatnya, hanya satu-satunya ibadah yang walaupun dibaca dalam keadaan bercanda, dibaca dalam keadaan kita sedang tidak berwudu, dibaca dalam keadaan terpaksa, tetapi pahalanya sampai ke langit ketujuh. Pahalanya tetap kita dapat, yakni pembacaan sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Maka oleh karena itu kita harus semangat. Mudah-mudahan apa yang kita lantunkan tadi merupakan bagian daripada wasilah diterimanya seluruh amalan-amalan ibadah kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Umat billah rahimakumullah. Alhamdulillah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Hari ini cuaca memang sangat cerah, jadi ada kemungkinan pengajian semangat ibu-ibu. Ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan hari ini terang, mungkin besok mendung, besok lagi terang, atau mungkin besok tidak akan ada matahari lagi. Ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Kenapa harus bersyukur kepada Allah? Karena masih banyak orang-orang yang kadang-kadang Allah berikan banyak kenikmatan tapi lupa diri. Padahal janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, aku akan tambahkan nikmat kepadanya. Dan barang siapa yang kufur nikmat kepadaku, maka tunggulah azabku yang pedih. Itu adalah ucapan daripada Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam kitab suci Al-Qur'an. Maka salah satu ucapan yang paling dahsyat ibu-ibu dalam kitab Lubabul Hadis atau dalam kitab Tanbihul Qaul yang dikarang oleh alimil ulama, guru kita, yakni Syekh Nawawi Banten. Dalam kitab Tanbih tersebut disampaikan salah satunya bahwa ucapan alhamdulillah jika ditimbang dengan alam dunia ini beserta isinya, niscaya lebih besar ucapan alhamdulillah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu baru alhamdulillah dalam suratul Fatihah, belum ayat-ayat yang lain yang memiliki makna yang luar biasa. Kepada MC terima kasih, ini para santri sudah sangat semangat. Ini ibu-ibu kalau memperhatikan para santri ini makin sedikit ya. Ya, alhamdulillah banyak yang kurang bertahan. Tapi mudah-mudahan Nabi minta doa kepada ibu-ibu semua, karena doa seorang ibu itu luar biasa tajam. Ya. Makanya sampai-sampai dikarenakan tajamnya doa seorang ibu, baginda Rasul bersabda, la yadkhulul apa tuh? Santri masih ingat gak hadis tentang surga di bawah telapak kaki ibu? Hah? Bukan. Hah? Nah, gimana? Ini udah lama kali tes nih. Soalnya santri udah hampir 2 minggu, yang ini cager, yang itu kering. Yang itu masih kering kayaknya disusuli kan udah kering. Gitu ya. Jadi saling sambung menyambung. Alhamdulillah, semua akal saya ya. Atau mendingan tuh di mana-mana ya, dari santri berikutnya. Terakhir bisul. Lupa baik mesti ngelaku. Nah, itu namanya hidup alhamdulillah. Janji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ternyata sakitnya kita itu merupakan tanda diampuninya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kalau memang dengan sakit Allah angkat dosa-dosa kita harus terima. Buat apa sehat tapi banyak dosa? Buat apa sehat tapi masuk neraka? Lebih baik sehat tapi masuk surga. Imannya sakit kalau dosa.
8.000. Itu ya, Masya Allah. Jadi ada kalimat al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Ya. Senyum semua. Ini santri belum ada yang hafal mahfudz semua ini. Hadis juga baru sedikit nih. Padahal janji daripada baginda Rasulullah SAW, barang siapa yang menghafal 40 hadis dari diriku, maka dia dijamin masuk surga. Berapa hadisnya hafal berapa? 18. Mohon doanya ibu-ibu ya. Ini Muti baru 18, 22 lagi. Ya, soalnya kalau ada salah satu anggota keluarga kata alim ulama yang masuk ke dalam surga, maka dia berhak mendapatkan bonus di bawah orang tuanya ke dalam surga sebanyak apapun dosanya. Jadi yang dihafalkan oleh kita pun harus yang gitu-gitu. Karena kenapa? Amalan ulama itu banyak, tapi tidak semuanya ada kalimat wajib ke dalam surga. Paling modal yang terakhir untuk kita adalah ucapan la ilaha illallah. Kata baginda Rasul, barang siapa ketika menjelang kematian, sakaratul maut, itu malaikat sudah mencabut nyawanya, udah dikerongkongan, udah ngap saja. Gitu ya, sehingga bobolos terbuang ke darat, celangap begitu. Ya, itu kalau udah ngap-ngapan begitu, lalu kita ingat la ilaha illallah, maka meskipun dia tidak sholat seumur hidupnya mungkin, dia banyak dosa kepada dirinya, keluarganya, tetangganya, tapi ketika di akhir hayatnya mengucapkan lafaz la ilaha illallah kata baginda Rasul, maka dia berhak masuk ke dalam surga. Tapi mungkinkah kita harus menunggu la ilaha illallah dulu? Tidak. Banyak amalan-amalan yang menjadikan kita menjadi ahli surga. Gitu ya. Dan salah satu yang menjadikan kita menjadi ahli surga adalah pesan baginda Rasul. Barang siapa yang merintis jalan mencari ilmu, barang siapa yang datang ke majlis-majlis ilmu, maka Allah Ta'ala akan memudahkan dirinya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Jadi yang kita anggap sepele, pengajian, iya pengajian, tapi ada janji-janji baginda Rasul, ada janji-janji Allah di dalamnya. Bahwa kalau kita semangat dalam tolak ilmu, pengajian, maka ada hak kita untuk tinggal di dalam surga yang telah Allah siapkan. Dan alhamdulillah, selain kepada MC terima kasih. Ini masih belajar juga, baru 2 kali. Ada 2 kali ya MC, nanti mah mendalami mungkin ya MC terus. Itu ya biar semangat. Mungkin hari pertama dibaca, hari kedua mungkin udah mulai dihafal, hari ketiga mungkin pohon dari. Gitu ya, soalnya banyak hafalannya. Ya yang doa ini. Ya hadoroh dulu ya. Terima kasih. Untuk Ilham dikarenakan baru kembali. Ya yang setelah sakit begitu ya, karena Masya Allah. Habis juga tidak ini ya, yang namanya kering siapa yang mau begitu ya. Yang sehat nggak mau sakit, yang sakit ya pengen sembuh lah. Tapi kuasa Allah, karena sakit nggak pandang kita soleh apa jahat. Waktunya sakit ya sakit, begitu yang nggak pandang dulu, gitu ya. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, kita sambung ini kitab Fathul Izar yang terakhir mungkin ya. Untuk kitab Fathul Izar kita khatamkan karena saking banyaknya ini yang disampaikan oleh alimul ulama yang membahas tentang pernikahan, tentang tata cara, ingin punya anak laki-laki harus bagaimana, perempuan bagaimana. Ini mungkin yang ngajinya agak kemarin ngaji, kemarin lagi enggak ngaji, mungkin agak ketinggalan. Nanti tanya aja kepada yang sering kesini gitu ya. Jadi memang hebatnya Islam itu sampai pengen punya anak pun. Ya, mau laki-laki mau perempuan memang itu kuasa Allah. Tetapi dikarenakan Al-Quran merupakan pedoman bagi seluruh umat manusia, maka lengkap di dalamnya, sempurna di dalamnya, tidak ada kekurangan di dalamnya. Bahkan hal-hal yang kecil pun dibahas di dalam Al-Quran, dalam tafsirnya, kemudian dalam pendapat-pendapat alim ulama dalam qaulnya, subhanallah. Dan pesan terakhir daripada pengarang kitab ini yakni Syekhul Al-Mukarram Al-Fakir Abdullah Fauzi Al-Hajj rahimahullah ta'ala, ini yang membahas dalam pasal Mau'izatul Arsyain.
Di sini banyak sekali petuah-petuah berharga yang harus kita ketahui ini ibu-ibu. Begitupun bapak-bapak ya kalau ada. Jadi dalam pasal ini ibu-ibu rahimakumullah, intinya adalah, tadinya mau sambil dilogat tapi kita percepat saja. Jadi nikah itu adalah salah satu pintu dari sekian banyak pintu yang berisi kebaikan. Dan tujuan nikah itu adalah menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita niatkan dalam hati, kalau lewat bagaimana nih kita nikah karena cinta saja, bukan karena Allah, yang gak jadi masalah. Karena salah satu bagian wajib dalam pernikahan adalah rasa cinta. Karena cinta merupakan bumbu yang paling indah. Meskipun uduk, nasi uduk tetap aja harus ada sambalnya, ada temennya. Kita beli uduk nggak mungkin dikasih uduk saja. Begitupun pernikahan. Ya, nikah tidak akan sempurna tanpa ada rasa cinta. Dan cinta ini harus tumbuh berkembang sampai akhir hayat kita. Inilah salah satu kualitas yang menyebabkan rumah tangga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, yang penuh dengan cinta. Maka di sini sangat menganjurkan, Allah Ta'ala dan Rasulnya sangat menganjurkan untuk melaksanakan pernikahan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, nikahkanlah perempuan yang tidak bersuami dan orang-orang yang soleh. Kalau mereka fakir, niscaya Allah akan kayakan mereka dari anugerahnya. Artinya begini, jangan takut akan miskin setelah menikah. Karena tidak ada alasan menikah akan jadi miskin. Paling balangsak doang. Besar baik sih. Oh, itu beda. Ya, kalau sudah menikah, yang biasanya pekerjaan masing-masing disatukan jadi bareng. Ya, Abia dulu sebelum menikah nggak punya rumah, setelah menikah punya rumah. Alhamdulillah. Kenapa? Karena ada dua tenaga, dua power. Kita punya orang tua, ya bebelah ngejual kebun, nyetimah begitu ya. Orang tua DB korban. Ya, tapi ini adalah salah satu alasan bahwa insya Allah setelah menikah itu Allah akan kayakan. Ini firman Allah dan janji Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Dan kemudian sesungguhnya termasuk sunnahku adalah menikah, dan orang yang paling jelek di antara kamu adalah orang yang masih bujangan. Ini yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi orang yang paling bukannya yang jelek, ya, tapi kehidupannya yang amburadul. Karena kenapa? Tidak ada ketenteraman dalam hati. Maka menikah ini merupakan bagian daripada sunnah baginda Rasul yang harus selalu ada. Dan menikah pun ini harus beda jenis kelamin. Kenapa? Karena zaman sekarang itu banyak LGBT. Pernikahan sama jenis. Terakhir ulama dari Iran. Udah gagah, ganteng ulama. Ya, Quran pun mungkin hampir hafal, tapi dia memang bukan dari golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, ada organisasi lain. Dia ternyata selama ini adalah homo, gay, pecinta sesama lelaki. Nauzubillah min dzalik. Makanya jaga nih, yang punya anak yang sudah dewasa tanya. Kalau anak kita perempuan tanya, Neng resep kalau laki apa kawin? Kudu ditanya kita. Sekarang sudah akhir zaman, kaum Nabi Lut sudah kembali lagi. Kalau zaman dulu kaum Nabi Lut dikarenakan banyak pecinta sesama jenis, eta disodok ku malaikat si pulau nate ditampungkeun langsung, maka mati seketika, tinggal ada patungna doang. Sering disiarkan di televisi itu. Banyak patung-patung yang sedang melakukan percintaan sesama jenis. Masya Allah. Maka perlu dipertanyakan, karena kenapa LGBT seperti itu tidak akan bisa melihat dia ahli ibadah atau ahli maksiat. Dia rajin sholat apa bersolat. Kenapa? Karena adanya dalam hati niatan dia itu mencintainya sesama jenis atau beda jenis. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang normal. Tidak hanya soleh dan soleha, tapi normal. Soleh oke, mencintai sesama jenis, masya Allah, naudzubillah min dzalik. Dan kata baginda Rasul, orang mati yang paling hina adalah orang yang mati sebelum menikah. Gitunya, mautnya bujangan dong toh. Kalau enggak, untung sudah pada nikah. Makanya para santri nanti ya, kalau sudah siap nikah bilang aja. Tapi jangan dulu, cari ilmu dulu ya.
Kemudian baginda Rasulullah SAW beliau bersabda, wahai para muda-mudi, sahabat di antara marana sadayana anu tos mampu menyediakan biaya nikah, maka menikahlah, kata baginda Rasul, sebab menikah dapat menjaga mata dan farji atau kemaluan. Tetapi barang siapa yang belum mampu menikah, maka rajinlah berpuasa, karena berpuasa itu dapat meredam syahwat. Kemudian kata baginda Rasul, miskin. Kata baginda Rasul, miskinlah seorang laki-laki yang belum beristri. Miskin, kata Rasul, seorang perempuan yang belum bersuami. Kemudian dipertanyakan, kenapa ya Rasulullah? Padahal dia kaya ya Rasulullah, kenapa engkau sebut dia itu orang miskin? Kemudian Nabi menjawab, walaupun dia kaya, dia tetap miskin. Karena barang siapa yang kaya punya biaya nikah lalu dia tidak menikah, maka dia bukan termasuk golongan. Jadi kalau ada orang kaya tapi dia belum mau menikah, maka dia kalau tidak mau menikah, maka dia, kata baginda Rasul, bukan bagian dari golongan. Dia itu bukan umatku. Bayangkan sholat kita, ibadah kita, puasa kita, ya, tetapi kita tidak mau menikah dengan alasan memang tidak mau, padahal kita mampu, maka dia bukan golongan kita, kata baginda Rasul. Kemudian bila seorang sudah menikah, maka berarti dia sudah menyempurnakan separuh agamanya, dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam separuhnya lagi. Maka baginda Rasul pun melanjutkan sabdanya, barang siapa yang menikah dengan tujuan menjaga kemaluannya daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka pasti bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menolong orang tersebut. Dan barang siapa menikah dengan tujuan lillahi ta'ala, nikah karena memang mencari ridha Allah, menikah karena memang mengikuti sunnah baginda Rasul, maka Allah Ta'ala akan mencukupinya dan menjaganya. Dan barang siapa tidak menikah karena takut miskin, nah ini dibahas oleh baginda Rasul. Bisi baik ayat dulur-durang di mana baik oke. Ayah bahasa lah abi mah alim geura nikah naon sieun miskin. Biasa ngaji kusorangan 2 juta. Mesti kama kudu dibagi 2. Engke jadi miskin abdi cenah. Apa kata baginda Rasul? Sahabat anu nyebut nyarios sapertos kitu, maka dia bukan umat Islam. Dia bukan golonganku. Dia keluar dari agama ini. Masya Allah, hati-hati dengan ucapan kita. Betul kata baginda Rasul. Banyak orang yang pagi beriman, sore dia kafir. Banyak yang pagi kafir, sore beriman. Kadang beres sholat subuh dia beriman, tiba-tiba dia bilang saya nggak mau nikah lah, aing bisi miskin ke. Eta warisan kabagi 2. Engke naon lamun boga duit kudu mere anak, lah aing ribet menyebut sorangan bae dan sorangan bae. Maka kata Nabi, dia bukan umatku, dia bukan golonganku. Masya Allah. Keutamaan orang yang menikah bagi orang yang masih jomblo itu seperti keutamaan orang yang membela, ya orang yang berperang membela agama Allah daripada orang yang tidak ikut berperang. Dan 2 rakaat yang dikerjakan oleh orang yang sudah menikah. Ibu misalkan sholat 2 rakaat, ibu dalam keadaan sudah menikah, gitu ya. Itu lebih utama daripada 82 rakaat bagi orang yang masih bujangan. Ilham misalkan belum menikah, sholat fardu subuh 2 rakaat, maka pahalanya ibaratnya 2 baik. Tapi lamun Nabi majatos nikah, sholat subuh 2 rakaat diganjar ku Gusti Allah ibarat sholat 82 rakaat. Beda luar biasa. Makanya lamun aya putra-putri urang tos ageun nya atau siap ibaratnya siap mentana lahir batin hoyong nikahkeun kuna pahala san maranehna. Luar biasa. Subuh aya deui qobliyah ba'diyah 2 rakaat. Anu pujangan macu ngelik bae 2 rakaat tetep 2 bae.
kabeh tos nikah mah 2 rakaat jadi 82. Alhamdulillah. Jadi anu ngalarang-larang menikah sing hade bisa menjerumuskan anak-anak kita yang harus dapat pahala malah terhalangi. Tapi bagi orang tua yang anak-anaknya sudah menikah, syukur alhamdulillah mereka sudah dapat pahala yang ini, ibu-ibu. Ya sama seperti kita. Ini misalkan Bu RT nih, Bu RT ya sholat subuh 2 rakaat dapat pahala 82. Itu terus kado putra kan mengira ya. Sekarang pun sama pahalanya 82 rakaat. Padahal cuma 2 rakaat yang beda mungkin sareng di ujung mungkin ya istri belum nikah. Jadi beda pahalanya. Sedangkan jika seorang anak beribadah, eta pahalanya nyambung ke orang tua, dapat bonus. Ya begitu. Makanya jangan takut-takut dan nikahin aja. Begitu. Ya. Makanya bersyukur nih yang sudah punya anak, yang sudah menikah, gitu ya. Abia malilakeun dari Abnan. Kayak menang bon. Lamun punya anak nonton nikah salat subuh lain pugah kalah tunduk ieu bae. Tah eta motor bae. Udah malah kami ning parere bae lain sok. Pahala Ya. Jadi bedanya lamun gaduh anak lalaki mah eta tos rumah tangga ataupun henteu rumah tangga dosa pahalana nyambung ke orang tua. Tapi punya anak perempuan selama belum menikah eta lamun gaduh dosa lamun teu acan nikah eta ka orang tua nyambung kene. Tapi lamun tos nikah mah dosana nyambung ka salakina. Tanggung jawab suaminya. Gitu ya. Tapi kalau anak kita ketika rumah tangga rajin sholat karena didikan orang tuanya, maka hebat pahala nyambung kepada orang tuanya. Alhamdulillah. Maka sebelum menikah, sebelum diambil oleh orang lain anak kita, didik dulu oleh kita, supaya selama hidupnya jika beribadah dilaksanakan ikut perintah kita, salah satunya kita yang didik, maka kita mendapatkan bonus ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, bahkan di sini mu'alif atau pengarang kitab sampai menyampaikan ada 12 tanda suami-suami yang soleh. Pas suami dibaca di kamari rada eta oge gitunya. Kategori masuk apa gitu ya, golongan 12 tanda suami yang soleh. Gitunya. Makanya saudara mikir, ya Allah, paringan mah ukur asna ukur 5 doang, sesana mang ternyata suami yang tidak soleh. Pada halaman yang ketiga, ya dalam pasal Mau'idatul Arusain, orang dipercepat baik. Jadi tanda-tanda suami yang soleh, yang pertama adalah senantiasa menyayangi istrinya, sayang, cinta, lembut, menyamankan istri. Ya, sayangnya di sini yang ada suami cuma Nabi Ayat sendiri. Jadi makanan kesorangan bae ya bener. Lah pertama mulai kita salah kita saudara besar tiga. Gitu nya. Ieu mah ibarat makanan kesorangan bae bener. Yang kedua, menerima kekurangan dan kelebihan istri apapun keadaannya. Yang ketiga, memberi dan memenuhi kebutuhan istri sebatas kemampuan suami. Kemudian menolong istri dalam ibadah dan kebaikan. Kemudian suami tidak boleh ingin menang sendiri. Nggak dari itu. Kadang-kadang salah mah justru suka yang menang baik. Suami kurang perhatian. Iya mah sayang teuing. Oh, sayang. Aya teuing. Ya. Yang keenam, mengingatkan istri bila melenceng daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian seorang suami yang soleh adalah suami yang sabar dalam kebenaran. Artinya ketika menyuruh sesuatu hal yang benar, ditahan sholat, ditahan puasa, tapi bener. Lamun misalkan sayang, guna pengawasan, alim, orang perlu sabar selagi, gitunya. Karena menyuruh hal-hal yang baik, tapi istri tidak mau misalkan. Kemudian suami yang soleh rajin menjalankan ibadah, tidak selingkuh. Dia tidak boleh selingkuh.
Kemudian menutup aib istri, kekurangan istri ditutupi, udah di meja-meja, nggak jadi goreng, kebatur temenan. Mematuhi semua perintah Allah dan terakhir, ia udah ada berat ya biar. Suami yang soleh adalah mengalah dalam soal makanan. Tapang berat dari musuhnya mahal yang nyaman pegawai lah. Cuma ibu mahanop ya. Bingung. Itu ya. Ai tewaruk anak tuh. Aduh, anak ya. Iya berat jujur ya Allah gitu ya. Kenapa? Karena memang ya dia nggak bisa dipungkiri. Memang ya ai gak Muhammad tuh sehingga gawang wes gitu ya. Jadi kudu puas baik. Soalnya lamu taruh kita tahu sekarang kita arah dulu. Gitunya walau baik itu gitunya delit gitunya. Makanya berat sekali bagi ambiar gitu. Wallahu alam kalau suami-suami yang lain. Dikarenakan ulama harus adil, maka justru ada juga di sini 12 tanda-tanda istri yang soleha. Orang bahas iya itu. Yang pertama adalah menyayangi suami dengan sepenuh hati. Cintailah suami dengan sepenuh hati, jangan sepenuh jiwa. Ketika disakiti, biarlah sakit hati, jangan sampai sakit jiwa. Cara menyayangi seorang suami, ingat harus dimanja. Contohnya yang Nabi ajarkan adalah pulang Jumatan. Suami saya manjaan ya. Sama gitu ya. Jadi sunnah bagi istri lamun suami pulang Jumatan kudu dicium tarang. Eta pahalana luar biasa. Pahalana luar biasa. Eta pokoknya dikecut nah pokoknya apa eta. Eta sunnah. Baginda Rasul pulang Jumatan pasti dicium tanganna ku istrina. Wayahna pokoknya lamun aya suamina pulang Jumatan saperkeun di jalan eta di faktor rumah. Eta sunnah sepele tapi pahalanya luar biasa. Ya, itu yang dapat menyatukan hati semakin cinta. Suami lamun terus kecup keningna eta adu kelepek-kelepek eta. Dalam kan mata langsung sotis. Aju ngajakan bersama. Anu kedua, menerima kekurangan dan kelebihan dari suaminya. Jadi suami orang anu dulu mah gagah, ganteng heran, panggantengna, aya mah geus peon, untungnya nyasa dua sikili harum. Tetap harus kita terima, mungkin tidak setapan dulu, tidak seganteng dulu, tidak segagah dulu. Ya, tetapi tetap kita harus mencintai dan menerima kekurangan kelebihan dari suami-suami kita. Itu tugas seorang istri. Gitu ya. Yang ketiga, menolong suami dalam ibadah dan kebaikan. Atau ayah atau pak gerak kamu sholat, gerak ke masjid sholat. Itu tugas seorang istri. Dan itu merupakan bagian daripada istri yang soleh. Yang keempat, seorang istri juga tidak boleh menang sendiri. Gitu ya. Jadi harus mengalah. Yang kelima, mengingatkan suami bila melenceng daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, sabar dalam kebenaran. Yang ketujuh, rajin istiqomah menjalankan ibadah. Kemudian istri yang solehah itu harus setia, harus menutup aib suaminya, harus taat kepada perintah Allah.
dan menjauhi seluruh larangannya. Harus menerima pemberian suami dengan ikhlas berapapun jumlahnya. Kadang-kadang banyak istri yang lebih banyak bekerja dibanding suami. Suami ala kadarnya doang. Harus menerima berapa rupiah pun. Tetapi kalau sampai tidak memberikan nafkah selama 3 bulan, baik lahir ataupun batin, itu lain cerita. Ya. Jadi berapa rupiah pun hasil, misalkan hasil gawena, pelina di mana baik oge, itu harus diterima dengan lapang dada dengan ikhlas bahwa yang segitu pendapatan suami kita. Jangan tuntut berlebihan. Ketika seorang istri yang lebih banyak pekerjaan dapat uang, itu karena rezeki yang Allah berikan kepada istri. Bisa jadi kalau nggak menikah dengan orang tersebut, dengan suaminya mungkin tidak seperti itu jalannya. Itu janji Allah. Ketika sudah menikah, Allah akan berikan rezeki. Itu janji baginda Rasul. Lewat yang mana saja. Bisa lewat suaminya, lewat istrinya, lewat anaknya. Banyak orang tua yang maaf, misalkan keadaan miskin, anaknya yang kaya, anaknya yang pintar, anaknya yang berpenghasilan besar. Itu akibatnya berkahnya menikah. Jadi ketika ada bahasa rezeki, mentang-mentang suami tulang punggung keluarga, kurban kedena, nggak bisa begitu. Allah berikan rezeki lewat suami, lewat istri, bahkan lewat anak. Ya, itu makna daripada an-nikah sunnah kata baginda Rasul. Nikah itu adalah sunnah. Istri yang soleha itu kalau dipandang dapat membahagiakan suami. Ini bedanya dengan yang tadi, dengan tanda-tanda suami yang soleh. Ini bedanya. Kalau istri mah dipandang oleh suami itu kudu pikir sebel. Soalnya suami malah mau memandang istri pikir sebel, bisa melirik perempuan lain. Betul tuh Bu RT. Aduh, wah ya pas kamar langsung. Aduh bingung. Hayam urusan dulu. Ini urusan. Aduh ya. Jadi katanya kudu pikir sepen. Iya mah disayang hayam itunya balik gawe sareng di imah pakai dasar terus dibelah bae. Tetap kali tetap kali dapat pesan. Baru kebutuhan tuh. Ya. Iya. Orang kudu dandan kita. Kudu menor. Tapi tidak semua suami suka yang menor. Kadang supaya sederhana kan baiklah cina ya hidung caket terus oke. Oh, kira-kira banyak hidungnya caket terus. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan banyak suami-suami yang memang mencintai perempuan dari segi fisik itu banyak. Tapi banyak juga yang mencintai perempuan karena apa adanya. Ya bukan karena wajah, tapi karena kebaikannya, kenyamanannya, kesolehannya. Kemudian tanda yang terakhir, seorang istrilah yang seharusnya menjaga dirinya, harta suaminya bila tidak ada di rumah suaminya tersebut. Jadi yang jaga rumah, jaga perabotan, jaga benda-benda di dalam rumah itu tugas istri, bukan tugas suami. Kata alimi ulama. Makanya istri masuk apaleun. Ia piring patuker apal. Sendok dengan hiji apal. Karena memang itu fitrah dari seorang istri adalah menjaga harta benda yang ada di dalam rumah. Makanya kenapa kalau ada pos ronda, laki-laki bukan jaga rumah, tapi jaga pos ronda. Karena rumah adalah tugas perempuan yang menjaga. Karena perempuan yang paling hafal. Laki-laki kadang-kadang kalau kita hanya ada gelas bingung kemana yang anak. Kalau perempuan hafal di mana disebut tombrong di mana, muk di mana, gelas di mana, centong di mana, sendok di mana. Maka jika perempuan ikhlas menjaga rumah tersebut, maka mendapatkan pahala dan kategori
sebagai istri yang solehah. Jadi lain sholat kudu ngaji, kudu hafal Quran baik. Enteng dari istri mah. Bahkan nyodorkan cai sakelas we. Dapat pahala apa kata baginda Rasul? Barang siapa seorang istri menawarkan segelas minum, kemudian dibawakan di leut suaminya, maka pahalanya lebih besar daripada pahala haji dan umroh. Makanya istri mah luar biasa, bangga jadi istri. Misalkan abdi mah rumaos ieu biasa baca Quran teh ieu. Di dia kita aya bahasa istri solehah pinter baca Quran teh aya. Cuman memang ada kalimat adalah mematuhi semua perintah Allah. Salah satu perintah Allah dan Rasulnya adalah membaca Al-Quran sesuai dengan hadis yang pertama. Apa hadis yang pertama, santri? Apa hadis yang pertama? Qala Rasulullah khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Artinya apa? Sebaik-baiknya orang apa adalah orang yang belajar Al-Quran. Orang yang paling baik adalah orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Itu baik sebatas dari orang baik, akhlaknya baik. Karena kalau sudah baca Quran dan mengamalkan isinya itu luar biasa. Dan tanda-tanda suami yang soleh dan istri yang solehah. Maka bagi suami, jadilah engkau suami yang soleh, dipesan daripada guru kita. Wahai para suami, jadilah engkau suami yang soleh dan berusahalah untuk menjadi suami yang soleh, karena itu butuh usaha. Dan bagi istri, jadilah engkau istri yang soleha, yang berusaha untuk menjadi istri yang soleha. Ada semangat, begitu doang. Oh ya, hayang jadi cepat majikan anu soleh. Tapi kudu usaha orang, kudu nyenengkeun salaki kudu nyenengkeun pamajikan, sehingga tercapailah tujuan utama, yaitu mempunyai keluarga yang bahagia dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baginda Rasul beliau bersabda, dunia adalah perhiasan dan perhiasan yang paling indah di alam dunia ini adalah istri yang solehah. Ini bukan suami yang soleh, tapi istri yang solehah. Ya, maka di sini banyak sekali keterangan-keterangan yang luar biasa. Ini kita persingkat saja. Dan kata baginda Rasul, sebaik-baiknya istri umatku, yang siapa aja perempuan, baik dia sudah bersuami ataupun dia belum bersuami, seorang perempuan yang paling baik adalah orang yang paling cantik wajahnya dan paling murah maharnya. Jadi perempuan yang paling baik adalah yang cantik wajahnya dan murah mas kawinnya. Di kita mah nggak begitu kadang-kadang. Nyata gelisnya mahal. Betul tidak? Di traktor, mas kawin di traktor lamun tuh sekian juta mah mual jadi. Ulah tulus cenah. Can mayar ieu, mayar itu, mayar auning saketek mengekna sampai pada mengek kabeh. Ya. Jadi kata baginda Rasul mesti wartosan. Jadi anu perempuan yang paling baik, paling soleh tadi teh nyagelis nya tenaktor anu mas kawin. Tapi kan urang mah begitu besampurna, gelis siksa heula kadang cek abogo nama panggelis. Gitunya. Cik kalau nama anaknya panggelis tak gelis batur. Gitunya. Maka Sholatnya orang yang sudah bersuami atau beristri itu lebih utama daripada 40 sholat dari lainnya. Ini hadis yang berikutnya selain daripada 82 rakaat. Kata baginda Rasul, menikahlah kamu yang sudah siap menikah, yang sudah siap lahir dan batin. Nikahlah kamu semua. Karena satu hari bagi yang sudah beristri atau bersuami itu lebih bagus daripada ibadah selama 1000 tahun. Subhanallah. Lamun Nabi naros ayeuna misalkan, ka Mama Keke misalkan, tos sabaraha tahun rumah tangga. Kira-kira sabaraha tahun? Aya 20.
Sapoe udah lama terus tidak kubur, itu ibarat ibadah selama 1000 tahun. 20 tahun, berapa ribu tahun ibadah? Subhanallah. Makanya kudu bangga. Abia kadang-kadang sini kan motor sarapur. Ya Abia baru berapa tahun nikah dengan Munia? Mungkin belum ada 10 tahun. Tapi ibu-ibu sudah sekian puluh tahun, masya Allah, dalam satu hari dapat pahala ibadah 1000 tahun. Kalau sekian puluh tahun ya, Mama Cahaya ya, itu pahalanya luar biasa. Masya Allah, inilah keutamaan menikah, makanya nikah dong. Tapi jangan nikah lagi. Ya, nikah cuma sekali aja. Gitu ya. Jangan banyak-banyak. Karena menikah adalah perintah Allah, ini penyemangat aja. Mungkin di sini ibu-ibu kan yang udah pada nikah, maksud dia menyampaikan ini, sampaikan kepada putra-putri kita, daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik menikah saja. Begitu ya. Misalkan anak kita sudah gede, ya gede, naon gede. Ya. Bagaimana kalau tidak mau menikah? Kata alimin ulama, kesepakatan hukumnya dosa kalau dia sudah mampu. Bahkan kalaupun Abia baru kemarin baca dikarenakan Abia ada tugas gitu ya. Makanya Abia itu tentang bab pernikahan ini ya, Bu RT ya. Eta Abia buka hampir ayat 25 kitab tentang kitab pernikahan, termasuk Qur'an Uyun, Qudulujin, Isyadul Ibad, ya, kemudian kitab-kitab yang lain, kitab Qur'an Nasim yang lain, banyak sekali. Kalau ada anak yang ingin sekolah, kata anaknya, abi mah sekolah kene hayang kuliah, hayang beres, hayang pokokna mah hayang hoyong sorangan, hoyong bebas heula. Ya, tetapi kata orang tuanya, "Neng, geura nikah." Maka ulama sepakat dia wajib menikah. Bagaimana kalau sekolah SMA, si orang tua mama mah khawatir nikah baik, maka kata ulama dia wajib menikah. Cari ilmu wajib, tapi menikah menjaga kehormatan itu lebih wajib. Kalau ada pasangannya, langsung nikah kan? Oh, tak bukan begitu baiklah. Itu ya. Dan berumah kadang-kadang hari pas nikah cinta juga akan muncul dengan sendirinya. Karena pacaran setelah menikah itu nikmat. Ya, ini Abia nikah nih, ya. Kalau cinta pasti ada, cuman ketika menikah kan ta'aruf, jangan pernah pegangan tangan. Makanya ketika menikah malah pertama, ya itu bingung. Karena Abia pertama kali megang tangan Mulia teh pas memasukkan cincin. Salah tidak dia. Cincin nikah. Eta ge pertama kali eta. Ya. Ya, jadi kalau berikan cincin. Begitu ya. Lama tahu kan semakin cinta semakin sayang. Makanya ada dari Abnan, ada Boy gitu ya. Itu buah cinta. Kata siapa suami katanya, wah ada yang 1000 gara-gara nggak cinta. Itu ada hasil cinta. Ya kalau nggak ada rasa cinta nggak mungkin. Ada rasa ini bersama istri itu rasa cinta, begitu ya. Maka hikmah daripada menikah yang pertama agar mempunyai anak keturunan. Kenapa harus nikah? Supaya punya anak keturunan. Lah, emang kalau udah punya anak apa untungnya? Banyak untungnya. Kata baginda Rasul, ya, aku akan bangga. Tuh, kata baginda Rasul. Ketika nanti di akhirat itu aku punya pengikut yang banyak. Jadi Nabi itu senang, makanya nyuruh nikah harus nanti. Kalau nggak mau nikah, ampunkan golonganku. Nabi neken kepada kita sebetulnya. Ada sunnah yang mendekati wajib, tapi bukan wajib. Kenapa? Nabi bangga kalau umatnya itu banyak nanti. Aku akan bangga kalau umatku banyak. Mungkin Nabi Musa mawa umatna, Nabi Isa mawa umatna, Nabi Adam alaihissalam mawa umat terus sarayana. Baginda Rasul nanti yang paling banyak. Kenapa? Karena tadi itu banyak yang menikah. Rasul senang. Kita ingin menyenangkan Rasulullah dapat pahala nggak? Dapat pahala.
Ya, dia mah udah aya ka surga hayang, tapi Nabi teresepkeun ka urang. Banyak kok orang soleh, tapi banyak membenci sama kita. Banyak orang yang biasa aja tapi kita sayang. Intinya bukan soleh dengan jahatnya, tapi rasa sayangnya. Dan Nabi sayang kepada umat jika dia mau memperbanyak keturunan. Jadi udah ditahan-tahan anak makin baik. Ya. Dari hamil melahirkan lagi, hamil lagi melahirkan lagi. Nabi senang ridho. Nah, biar macam kau sebalik baik lahir ini. Jadi oh, memang itu, tapi cuma ada yang mengguru itu perintah bagi Rasul. Gitu ya. Terus membersihkan hati, eta nikah membersihkan hati. Terus ayat kewajiban memberikan nafkah, menjaga kesetiaan, belajar, ya. Ada kalimat di sini luar biasa ya, masya Allah. Bila seorang istri mengeraskan suara di atas suaminya, suaminya masih mah balik kemana? Kemana deh? Misalkan mengeraskan, maka semua perkara yang terkena sinar matahari akan melaknat. Jadi kieu jika ini ulama lamun aya pamajikan leuwih heuras lebih kerem ibarat kerem kita udah capek ranteng udah bangsa gede-gede leungeut telepon dia gitu hari pasar kan hari pasar yang bersabung kita bukan duit ya nyapa salaki balik gawe misalkan ya mah udah naon be telepon dia ranteng aja gitu ari ngareta-kate ka pasar beli sabun nya kurang oleh sabun imam. Maka cik baginda Rasul naon baik benda di alam dunia anu kasorot panu poe eta bakal ngalaknat pamajikan eta begitu an model gitu puas dan ayo sing ade bakal ibu-ibu ya ge pas nonton bae bawa sabun mahluna membakar aneh eta sabunna dulu sia ya panjang baik utahnya jadi gitu pas pengen ngaruh nyamunana pakai pakai besi eta mah maca sabun agak ramai serius duit nama gitu nya jadi urang sebenarnya eta gitu ya cik baginda Rasul andai saja aku memperbolehkan seorang manusia sujud kepada manusia, aku akan suruh istri sujud kepada suaminya. Jadi hati-hati, istri meskipun soleh, hafiz Quran, tapi salakina amburadul sholat jalan, tetap surga mah ada di telapak kaki suami. Tapi kumaha urang lamun suamina teu naon ibaratna pokona zalim we, eta mah dosa mah urusan manehna jeung Gusti Allah. Urang mah tugasna lain menilai suami, ngabakti ka suami selama perintahna tidak melanggar hukum syariat Islam. Saat contohnya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu siapa? Bukan Aisyah. Kalau Aisyah kan istri baginda Rasul, dia mah Aisyah. Rajin sholat, ibadah, tapi salakina Fir'aun anu ngaku Allah. Bayangkeun di urang mah digana sabadung-badung jalma tukang mabok, tukang maling, moal aya nu wani ngaku Allah. Bener teu? Imam Fir'aun ngaku Allah nya zalim, tukang maihan, tukang mabok, ngaku Allah. Pamajikan mah soleha, rajin ibadah, rajin sholat. Itu menandakan bahwa pahala mah masing-masing, dosa mah masing-masing. Nu penting mah Sayyidah Aisyah udah sampai nyarekan Fir'aun. Oh riwayatna nyarekan Fir'aun teu aya. Meureun lamun salah narimakeun nasihat nganasehatan salah istimewa model kitu mah penting mah ibadah we urang lempeng we lurus ibadah. Jadi ulah kieu jangan salaki abi mah kieu eta mah urusan salaki urang jeung Gusti Allah. Urang mah bener salaki meureun hayang kopi damelkeun hoyong mangan damelkeun hoyong oboh wangi-wangi atuh mangga bae. Itu tugas urang mah simpel. Pamajikan mah itu. Ulah sampai tadi teh ranteng segede leungeun aduh. Gitu nya. Seandainya seorang istri memasak, nih kupikir ibu-ibu, seumpama seorang istri memasak, maaf ya, susunya, maaf ya, payudaranya diolahkeun, dipasak,
dan diberikan kepada suami, maka itu belum termasuk melaksanakan kebaktian kepada suami. Kunaon ku mulyana suami derajat di sisi Allah. Lagi misalkan dia, misalkan saja kan yang mewah-mewah baik, dulu tuh merek misalkan. Eta mah urang aya olahkeun, teu aya teh jadi masalah. Pas berkira dengan Pak, ya kemana ieu acan? Atuh teu aya, kumaha deui misalkan. Gitu nya. Kayak lamun suami lupa kamu atuh nya kumaha bae. Teu aya atuh aya. Bahkan aya perempuan pertama kata baginda Rasul, eta perempuan hiji-hijina orang pertama yang masuk ke dalam surga Allah. Siapa itu? Eta nanya, cerita kepada Sayyidah Aisyah, ya Humairah istriku tercinta, kamu itu bukan satu-satunya yang masuk ke dalam surga. Ada orang pertama perempuan, tapi bukan kamu. Kenapa dia ya Rasulullah masuk ke dalam surga? Wah subhanallah, dia ahli agama biasa aja. Hafal Quran? Enggak. Di mana letak rumahnya ya Rasulullah? Tuh di sana. Eta Sayyidah Aisyah, ya padahal udah hafal Quran, ratus ribu hadis yang beliau hafal. Eta datang. Ternyata ada seorang perempuan itu namun ngabakti ti enjing-enjing ka suamina sampai ka malam gitunya. Tak geus samemeh obote eta ngangsongkeun naon pecut. Naon pecut? Pecut kira-kira bahasa urang Pak. Cemeti gitu ya, pokona mah panyepat. Ya aa mangga nyanggakeun bilih dinten ayeuna abdi. Saur istrina teh ya. Loba dosa henteu nyenengkeun aa. Mangga awak abdi siap dipecut, siap dicambuk, siap dihukum lamun abdi pelayanana kurang ka. Maka Sayyidah Aisyah kaget. Ya Allah ya Rabb. Inikah yang kata Rasul dia perempuan pertama yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ayat 22 kita. Ya. Coba kemarin opor minyak. Jol mawa sapu, ya. Atau misalkan Pak, ya pilih mamah seueur dosa. Eta unggal wengi teh kitu. Sataracan opor terkhusus, unggal teh kitu. Masrahkeun ya bedogna ibaratna, ya ieu pamukulna. Salah mun aya kasureuban kitu. Kudu kitu eta. Ya mau aya karena geus saraki geus arek nangkep ieu eta. Boba kek tadi kumaha heula. Boba kek coba. Kumaha tuh? Eta apa bau jadian? Apa bau jadian? Kumaha coba eta. Cara ada orang ieu mah bener capek. Ti barang kalan pacu bae, kalan anu lain meunang udah empuk saeutik. Ya, emang dikitu bae, disigit bae. Masya Allah. Gitu ya. Tah. Bila seorang istri berkhianat selingkuh, sing ada ya, pada saat suami di rumahnya atau di tempat tidurnya, pernah istrinya terselingkuh berkhianat, ya, maka Allah Taala akan memasukkan ke dalam kubur istri tersebut yang selingkuh 70.000 ular dan kalajengking yang akan mematuknya sampai hari kiamat. Sing ada makana ieu. Ya. Nges maot oke masih kena dihukum. Di sini aya perempuan maaf yang suka selingkuh tapi kok diajak di dunia, di akhirat diajak. Gitunya. Kan urang kayak diugahkeun di akhirat, culak cileuk, sorangan ke datang malaikat pokona mah diajak ku Gusti Allah. Masyaallah ya. Bila seorang istri berdiri bersama laki-laki lain yang bukan mahramnya, berdiri doang ngantung, ya, jeung salaki batur. Tenang naon ukur ngahiji doang ngarendeng. Teu kita beunkeun nonton sama nanti ngarendengan jeung salaki batur. Lain salaki urang. Apa kata baginda Rasul? Ya. Maka Allah Ta'ala akan menempatkan istri tersebut di jurang neraka jahanam. Dan setiap kalimat yang dia ucapkan akan ditulis sebagai 1000 kejelekan. Meskipun dia rajin zikir. Sing ada ibu-ibu. Kalau menang di mana baik kamu Teresa menkieu mah bageulak-geulak geus kasebret ku ieu. Katepak ku ieu. Bujur katepak nyari urang. Mana yang lebak ieu benar. Benar deh. Kalau jangan katepak ku salakina misalnya. Sing hade, ieu pesan baginda Rasul.
Jarang ada orang yang tahu lah. Nu penting mah urang ieu sih hade. Makanya tak alasan Nabi teh umia sok ulah. Lamun ka mana bae kudu jeung Nabi ya undang karunya. Nya bisi anu bisa asup ka neraka tadi teh ya. Ieu teu menang rerendengan. Lamun hareup-hareup menang, aku menang bae bener, tapi kudu aya mahram lain. Itu sunggar sense. Mau kumaha eta? Ampun, aku istrinya. Tah, lamun aya pamajikan ngarios kieu, saurkannya Nabi, lah aing Pak, asal Bapak macana gawe teu becus cenah. Nya duit bebeunangan Allah, banget bae ganteng teu. Pokokna mah Allah, naonan, salaki abi mah pokokna mah. Nah, apa kata baginda Rasul? Aku tidak melihat kebaikan sama sekali. Kata istrinya teh, pokokna bapak mau naonan, teu bisa naon pokokna mah aing cenah aing. Orang itu beda, pukulutus. Maka Allah Taala pertama akan memutuskan rahmat kasih sayang untuk istri tersebut. Eta teh hatena teh bakal huras bae. Pokokna mah dipagaana naon hese bae. Gitunya. Dan jika seorang istri meminta kepada suaminya perkara yang tidak mampu, Pak, kok batu-batu beli Pajero, urang mah ieu motor eueuh itu berandong doang. Ayo kitu kira-kira sebutan kan aneh. Pokoknya salah itu macul-macul ngan kitu-kituna. Aya imah aya 3 tingkat, mobil aya 2. Paehan bisa kan. Ya. Maka Allah Ta'ala akan menyiksa istri tersebut bersama orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sehingga ada udah sebelah salah kita karunya bisa puncak terkidang angker. Ya, gawe udah pacul doang, ulah sampai gitu, udah meskipun soleha urang istri, ulah sampai gitu, ulah sampai minta anu luar batas kemampuan suami urang, dosa. Urang teh digolongkeun jeung Yahudi jeung Nasrani. Naudzubillah min itu diambil 44 di bagian pasal Maulatul Usaid. Makanya si hade pokoknya mah. Bahkan namun pamajikan cemberut nya maju beta mah pokona sampai 5 cm ieu tah. Pokona sampai ka maju pas kali teh notok patut eta lagi jigan. Lamun pamajikan sampai cemberut maju 5 cm komo leuwih ti eta mah dipayuneun suamina maka ke poe kiamat wajahna akan hitam, leuwih hitam dibanding kenceng. Gitu nah. Kecuali tidak bertobat. Ya. Wah, hidup bukan hidup. Eta makin dibayar eta dulu, eta asal tahu. Temenang panjang ibu asli. Ya. Dalam seorang istri terlihat di depan suaminya dia tidak mau tersenyum, pokoknya merepeh baik, balik baik, maka dia tidak akan melihat surga selama-lamanya kecuali kalau dia bertaubat dan suaminya ridho. Ya. Lah, berjalan itu camprang itu. Tetapi jika seorang istri ya lamun aya pamajikan eta teh buka sadayana anggoanana dasterna dibuka ya celanana dibuka utangna dibuka cangcangna dibuka gitunya selain di rumah suaminya maka dosa orang yang telah mati akan dilimpahkan kepada istri tersebut. Jadi lamun aya pamajikan mah selingkuh maksudna gitunya. Jadi muka pakaianna teh gitunya lain di imahna jeung suami teh ridho. Gitunya. Eta mah urang muka waterboom ada ganti baju suami ridho mah teu jadi masalah. Eta mah muka baju pakaian di tempat anu suami teh ridho. Komo eta mah lain teu aya mahroman. Katingali auratna. Maka dosa jelema anu aya di alam dunia anu maraot bakal dipasihkeun ka istri nu kitu. Beurang pamajikan mah. Ya, akan menyaburan di kamar tuh, menyaburan ngeloba aturan, makanya kudu buat. Tapi dia aja ya pesan kangge suami, karena kalau aku udah cukup ya, wajah tertarik. Mama kan, ini pesan buat suami, aduh merinding ngambil membaca. Tapi nanti yang sore nama wajah tertarik cukup.
gitunya. Tah, dikarenakan sudah sore, sudah sonten gitunya, sudah petang hari, sudah waktunya kita pulang ke rumah masing-masing. Jadi anu teu acan naon-naon gitunya. Mudah-mudahan ulah dihampura dengan segala kalalopatan perdosaan, abdi wabil khusus ke dihampura, pilih anu kasihpun baik penulisan perbuatan segala paket pengekna gitunya. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Undur maqala wa tanggung maqala ihdinas siratal mustaqim wa qul taufiqul hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara terakhir penutupan doa yang akan dibawakan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ala tabaraka wa ta'ala kulli sadaqati rasulih ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan hamdan yu'affihi kafi majidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika al-karim wa adimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin siratal tunajjina biha jami'al ahwali wal afati wa taqilana biha jami'al hajati wa tutahhiruna biha jami'al syahawati wa tawna biha innaka ala darajati wa tuballighuna biha aqsa ghayati jami'al hayati hayati wa ba'dal mamat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu sallu taslima. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina wal 'afiyatan fil jasadina wa jalatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maghfiratan kadana. Allahumma wa alaina fi sawaratil maut wa najatan minal wal aqdar indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuqimuna ridha wal hidayata fil qulubil faqirina wal dhalimina wal munafiqina wal mufsidina wal hasidina wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wal amal wal akhir wa dhahir wal batin wa huwa ala kulli shay'in alim. Rabbi firli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayya warhamna kama rabbayana saghiran. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayya kama rabbayana saghiran. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayya warhamna kama rabbayana saghiran. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Fadlika subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ahli surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga mendapatkan keberkahan dan mendapatkan hasanah keilmuan dan senantiasa, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Undur maqala wa la tandur maqala wa du'ai dina syiratal mustaqim. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
Allah